Hai semua. Seperti biasa, di video kali ini aku akan mereview film lagi. Dan film yang bakal aku review kali ini itu berjudul The Thing yang rilis pada tahun 2011. Film ini bergabung dengan tim ilmiah Norwegia yang menemukan kapal luar angkasa di permukaan es. Kate menemukan organisme yang tampaknya telah mati ribuan tahun yang lalu. Kate harus bergabung dengan kru pilot Carter yang menjaga keselamatan mereka. Sebuah parasit yang dapat berwujud sesuai apa yang disentuhnya akan melawan manusia terhadap manusia yang mencoba untuk bertahan hidup. Kalau udah, langsung aja kita ke videonya. Film diawali dengan musim dingin di tahun 1982 di Antartika. Di sana ada tim ilmuwan yang berasal dari Norwegia atau dikenal sebagai TUL. Dia bernama Olaf. Salah satu dari mereka lagi sibuk memantau radar untuk mencari sumber sinyal yang mereka dapat. Sampai akhirnya mereka berhenti tepat di titik sumber sinyalnya. Tiba-tiba kendaraan mereka terperosok ke bawah dan nyangkut di sela-sela tebing. Dan mereka semakin tercengang karena di bawah mereka terdapat pesawat luar angkasa, di mana Catlot yang ahli dalam antologi Amerika, dia didatengin dengan Dr. Sander bersama asistennya Adam Finch. Dr. Sander ini merupakan ketua dari penelitian alien dari Denmark. Mereka meminta bantuan Kate untuk menyelidiki penemuan ilmuwan TUL itu. Hari itu juga mereka langsung berangkat ke TUL bersama pilot mereka Sim Carter dan Derek Johnson. Di situ juga ada Greg sebagai kepala tim transportasi helikopter Amerika. Mereka mau bertemu dengan kepala stasiun TUL yang bernama Ed Van Volner. Mereka lanjut jalan dan ketemu dengan tempat pesawat alien yang ditemukan oleh pasukan TUL. Menurut Edvar, sinyal yang terdeteksi itu bisa jadi dari alien yang keluar dari pesawatnya. Saat dia juga tangan kanannya si Edvar. Dan ternyata juga si Lars itu mantan tentara yang sekarang dia bekerja di situ sebagai penjaga anjing. Dan ya dia -1 bahasa Inggris juga gitu. Keesokan harinya, alien itu sudah digali dan langsung dibawa ke stasiun TUL. Si paling peneliti es kutub juga ikut membantu. Nggak lama kemudian, Dr. Center datang untuk mengambil sampel sel jaringan dari alien itu. Asal bisa buat mengambil sampelnya. Pelan-pelan dibor tuh esnya. Saat berhasil mengambil sampelnya, mereka beristirahat karena udah malam, sembari merayakan temuan mereka. Jensen yang penasaran melihat alien itu, saat sedang fokus malah dikagetkan dari belakang. Belum aja jantungnya tenang, malah alien itu berhasil lolos dari gumpalan es itu. Johnson memberitahu ke teman-temannya dan dikira Johnson cuma bercanda gitu. Dan mereka semua pun mengecek ke sana. Dan memang kalau alien itu udah pergi begitu aja. Olaf berteriak memanggil teman-temannya dan ditembakilah alien itu. Tapi percuma, nggak ada yang mempan peluru. Akhirnya tempat itu dibakar. Saat alien udah tewas, mereka terpaksa mengotopsi alien. Yang bikin nyesek, jenazah Hendrik yang masih utuh berada di perut alien itu. Kate masih lanjut mengotopsi alien itu sampai dia menemukan plat titanium yang digunakan untuk menyambung saat patah tulang. Katanya sih Hendrik sempat patah tulang. Tapi anehnya plat itu bisa keluar sendiri dari tangan Hendrik. Karena penasaran, Kate meneliti sampel Hendrik itu. Di situ Kate menemukan kalau sel alien itu bisa mengcoy sel jaringan Hendrik. Jadi alien itu bisa mengambil alih manusia yang sudah terinfeksi virus alien. Keesokan harinya, Olaf sakit dan diantar oleh temannya ke tempat medis terdekat. Di sisi lain, Kate sedang mencuci muka, dia menemukan gigi yang berserakan di lantai. Dan di tempat shower juga banyak darah. Saat turun, tiba-tiba Greg berubah menjadi makhluk yang sangat menyeramkan. Dan berakhir helikopter itu tidak jadi mendarat, malah jatuh di pegunungan. Kate kembali untuk mengecek kamar mandi. Tapi tiba-tiba kamar mandi itu sudah bersih lagi. Ini Edvar meminta bantuan dari luar. Dia mengajak Colin dan juga Lars pergi ke markas lain yang berada di dekat situ. Menurut Kate, alien itu bisa mengeluarkan jaringannya dengan menyentuh sesuatu. Dia juga membahas gigi dan juga darah yang sudah dibersihkan itu. Berarti salah satu dari mereka ada yang menutupi jejak itu biar nggak ketahuan, padahal mau udah terinfeksi gitu.
Kate langsung menjaga Edward dan Lars untuk pergi bersama Colin. Tiba-tiba Juliet berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Kate berhasil kabur dan menyuruh Carl lari. Tapi Carl malah bingung kenapa tiba-tiba disuruh lari. Akhirnya Carl tewas. Lars yang datang sambil membawa alat semburan api dan langsung dibakar aja tuh si Juliet. Sambil menunggu hasilnya keluar, mereka karantina diri mereka masing-masing. Sebelum melakukan itu, Kate bersama Lars mau menonaktifkan kendaraan mereka supaya tidak ada yang bisa kabur. Lars menunjukkan kontak granat untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba Edward datang untuk mengecek mereka dan menyuruh mereka untuk buru-buru masuk ke dalam. Dari kejauhan nampak Carter dan Johnson. Mereka semua tidak percaya kenapa bisa selamat dari jatuhnya helikopter. Lars curiga kalau Carter dan juga Johnson sudah menjadi alien. Saat mau dibakar, masih ditahan sama Kate. Akhirnya mereka dipenjara untuk diisolasi. Saat mereka mau balik ke rumah induk, mereka semua kaget karena melihat lab mereka yang sudah terbakar. Dan si Colin langsung menuduh Adam, karena Adam yang terakhir berada di sana. Kate punya cara lain untuk mengetesnya, yaitu memeriksa gigi mereka satu persatu. Yang punya tambalan gigi berarti aman, soalnya alien tidak bisa meniru yang anorganik. Adam, Xander, Colin, sama Edward harus diperiksa lagi karena mereka tidak mempunyai tambalan gigi. John sama Lars disuruh membawa Carter dan juga Johnson dibawa ke sana juga. Ternyata di dalam situ sudah kosong. Carter sama Johnson kabur. Lars mencari mereka, malah dia yang kena makan. Jones balik sambil memberitahu yang lain. Peder jadi bingung. Dia mau mencari Lars atau tetap di situ untuk menjaga orang-orang itu. Carter dan Johnson masuk ke dalam. Peder mau membakar mereka, tapi dia keburu ditembak duluan sama si Johnson. Dan dibawalah dia ke tempat utama. Jones yang menembak juga kena serang. Aliennya nempel ke si Adam terus kabur. Kate membakar Jones dan Johnson dulu sebelum mereka berubah juga. Setelah itu mereka mengejar alien itu tadi. Mereka mendengar teriakan Dr. Xander. Saat menyamperin, mereka diserang oleh potongan tangan aliennya. Saat sudah berhasil dibakar, mereka lanjut mengeceknya sambil berpisah. Dan Carter malah ketemu duluan sama alien. Carter lari ke dapur, ketawa juga. Saat alien mau menyerang, Kate datang dan langsung membakar itu aliennya. Mereka melihat Dr. Xander mau membawa Snow Kate. Kate bersama Carter mau mengejar dia. Di sini Kate memastikan dulu sambil bertanya tentang Lars ke Carter. Dan katanya bukan dia sama Johnson yang membunuh Lars. Mereka lanjut mengejar Dr. Xander. Ternyata Dr. Xander pergi ke tempat pesawat ruang angkasa itu. Carter berhasil, tapi Kate nggak sempat. Alhasil, Kate masuk ke dalam pesawat dan Carter juga ikut masuk ke dalam pesawat. Di dalam, Kate bertemu dengan Dr. Xander yang sudah berubah menjadi alien. Saat mau dilempar granat, malah jatuh granatnya. Yang berhasil diambil langsung dilempar ke mulut tuh alien. Ledakan yang dihasilkan berhasil membuat mati mesin pesawatnya dan mereka berhasil keluar. Carter memberitahu kalau ada stasiun Rusia dekat dari situ. Mereka mau pergi ke sana. Tapi saat Kate melihat kalau Carter masih memakai anting, sedangkan sekarang antingnya sudah tidak ada. Soalnya alien itu tidak bisa meniru barang yang anorganik. Tega nggak tega, Kate harus membakar Carter hidup-hidup. Kate pergi menggunakan Snow Kate satunya untuk pergi ke stasiun Rusia. Keesokan paginya, pilot Matthias balik ke stasiun Toul. Dia kaget karena melihat stasiun Toulnya udah hancur lebur. Kita bisa lihat kalau si Colin akhirnya bunuh diri. Tiba-tiba ada yang menembak Matthias. Ternyata itu si Lars. Lars masih hidup. Si Lars dan film pun selesai. Oke teman-teman, itu dulu cerita kita hari ini. Kalau ada kritik kalian tinggal tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya channel film kita ini semakin oke ya. So terima kasih buat kalian yang nonton. Semangat hari-harinya, jangan lupa bersyukur dan see you in the next content. Bye bye.